Hai Sobat Muda Wijaya, kembali lagi di 6C Podcast. Kali ini bersama saya, Wahyu Ida Permatasari. Nah, kita hari ini akan membahas terkait dengan sekolah adiwiyata atau masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup menjadi masalah yang akhir-akhir ini sering sekali dibahas oleh netizen. Kemudian karena ada beberapa orang yang sempat memposting beberapa foto, ada seorang laki-laki yang menggunakan masker oksigen kemudian menggendong tanaman. Nah, ini berkaitan dengan sekolah kita juga, karena sekolah kita itu peduli sekali terhadap lingkungan hidup atau menjadi sekolah adiwiyata. Sekarang kita kedatangan 3 narasumber hebat. Yang pertama ada Ketua MPK si cantik bernama Kilau Nisrina. Halo Sobat Muda Wijaya, salam kenal. Nama saya Kilau Nisrina Akhyari, biasa dipanggil Kilau. Oke, narasumber yang kedua ada ketua dari MWGSC atau Muda Wijaya Green School Community, yaitu Nokira Rimulso. Halo Sobat Muda Wijaya, saya Nokira Rimulso, salam kenal buat kita semua. Oke, terima kasih Nokira. Dan yang ketiga ada beliau adalah lama menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan dan mulai tahun 2020 kemarin beliau sudah menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Sarana dan Prasarana. Please welcome, ini dia Ahmad Fatoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pada seluruh pemirsa. Terima kasih Pak Fatoni. Nah, ini kita akan membahas seputar dengan sekolah adiwiyata, mengingat sekolah kita di tahun 2016 lalu pernah mendapatkan predikat sekolah adiwiyata nasional. Nah, sebelum kita jauh membicarakan tentang hal itu, sebenarnya teman-teman biar tahu atau Sobat Muda Wijaya itu biar tahu sebenarnya sekolah adiwiyata itu apa sih, Pak? Sekolah adiwiyata, ada satu kata yang cukup cantik ya. Adi dan wiyata ini bahasa Sanskerta. Jadi 2 kata, adi dan wiyata. Makna secara umum adi itu bermakna baik, bisa bermakna unggul atau bisa bermakna sempurna. Bisa juga adi bermakna ideal. Nah, wiyata itu bermakna tempat atau lingkungan. Kalau kita gabungan menjadi adiwiyata. Nah, dari adi dan wiyata ini secara umum dimaknai sesuatu tempat yang agung, yang ideal, yang sempurna, yang melakukan satu proses peduli lingkungan khususnya di sekolah, sehingga dinamakan sekolah adiwiyata. Ini secara umum. Kalau menurut Permen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekolah adiwiyata itu sekolah yang diberikan satu reward, satu penghargaan karena sekolah itu menerapkan ramah lingkungan hidup dengan berbagai macam proses, mulai dari kurikulum yang terintegrasi dengan pendidikan lingkungan, partisipasi siswa, partisipasi guru, partisipasi masyarakat, dan berbagai macam stakeholder, yang intinya adalah menggerakkan warga sekolah yang dari berbagai sudut tadi dengan sadar, dengan keikhlasannya, yaitu untuk melakukan satu tindakan, sikap maupun keterampilan bagaimana mulai dari sekarang sampai yang akan datang itu menjadi sekolah yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Nah, dan lingkungan ini tidak hanya di skup sekolah saja, kalau di sini ya di SMA 6, tetapi juga kita akan membentuk di lingkungan sekitar masyarakat, lingkungan sekolah, maupun kita akan mengimbaskan ilmu kita ini dengan sekolah lain. Sekarang SMA 6 ini sudah memiliki binaan untuk mendorong sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata juga,
mulai dari SD ini SD Negeri Ngupasan, kemudian SMP Negeri 8 yang bertetangga dengan SMA 6, dan SMA Negeri 11 yang juga tidak jauh dari SMA Negeri 6. Nah, dari rangkaian warga besar SMA 6, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah inilah dengan gerakan yang dinamakan GPBLHS, Gerakan Peduli Lingkungan Hidup di Sekolah. Kenapa disebut gerakan? Harapannya ini memang dari bawah, bukan dari atas, yaitu kesadaran masyarakat. Siapa? Kesadaran masyarakat sekolah. Ada siswa yang paling banyak unsurnya, ada guru, ada karyawan, masyarakat lingkungan sekolah, juga masyarakat antara sekolah, bersama-sama secara sadar, secara konsekuen dan berkesinambungan ingin membentuk pola hidup yang peduli terhadap lingkungannya. Nah, inilah nanti dengan berbagai proses yang lain, termasuk nanti sebelum mengajukan itu ada namanya Pak evaluasi diri, potensinya apa dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah siap dengan berbagai sarana itu, baru kita nanti bisa disebut sebagai sekolah adiwiyata, dan itu yang memberikan reward predikat bukan kita. Siapa? Ada tahapannya. Yang pertama, sekolah adiwiyata tingkat kota itu bagi sekolah dasar, atau di atasnya lagi dari sekolah SMP, itu mulai dari sekolah adiwiyata kota atau sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Untuk jenjang SMA itu berbeda menjadi sekolah adiwiyata mulai dari tingkat provinsi, karena SMA negeri itu di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Maka kalau SMA nanti itu akan memulainya dari start awal adalah SMA sekolah adiwiyata tingkat provinsi sampai jenjang yang tertinggi, baik dari SD, SMP, SMA itu nanti memasuki adiwiyata nasional. Sebagaimana SMA 6 pada tahun 2016 kita alhamdulillah sudah berhasil menyandang sebagai sekolah adiwiyata nasional. Jadi memang perlu proses yang panjang, dan mudah-mudahan ke depan kita tidak hanya berhenti di adiwiyata nasional, tetapi bagaimana kita akan memberikan ilmu ini, membiasakan menjadi perilaku kehidupan warga SMA 6 menuju ke adiwiyata mandiri tahun 2021-2022. Inilah sekelumit tentang gambaran sekolah adiwiyata. Artinya sekarang SMA 6 sudah mau menuju ke sekolah adiwiyata mandiri. Iya, ini SMA 6 sudah berjalan menuju sekolah adiwiyata mandiri dengan memberikan ilmu yang sudah kita miliki, kita imbaskan ke beberapa sekolah, juga termasuk warga masyarakat lingkungan di SMA 6 bersama-sama, karena gerakan itu memang dari bawah ya, bukan dari atas tapi dari bawah. Kita dengan sadar, kita dengan senang, dengan bersama-sama punya semangat yang bersama-sama menuju adiwiyata mandiri. Karena apa, sekarang ini bukan lagi sebuah lomba, tetapi memang ini sebuah tanggung jawab dan kesadaran bersama seluruh warga sekolah. Nah, itu tadi Sobat Muda Wijaya terkait dengan penjelasan dari Waka Prasarana dan Sarana dari SMA Negeri 6 terkait pengertian atau makna dari sekolah adiwiyata mandiri atau sekolah adiwiyata yang disandang oleh SMA Negeri 6 Yogyakarta. Nah, ini untuk teman-teman yang mewakili dari generasi muda atau mewakili dari siswa, gimana sih perasaan kalian menanggapi bahwa sekolah kalian tuh ternyata mempunyai predikat loh, sekolah yang peduli lingkungan atau sekolah adiwiyata? Mungkin dari Kilau dulu? Tentunya sebagai siswa yang bersekolah di SMA Negeri 6 ini yang mempunyai prestasi adiwiyata tentu bangga, karena nggak semua sekolah bisa dapat predikat ini. Maybe other schools may have international curriculum integrated to their curriculum, but we have adiwiyata integrated to our curriculum, and adiwiyata kan give back to lingkungan ya.
So kita tinggal di bumi, might as well kita give back to bumi gitu. Jadi menurut Kilau, jadi kita itu sudah diberikan apa yang ada di bumi, jadi kita juga harus mengembalikan semuanya yang ada di bumi gitu. Jadi Iya. Kilau merasa senang juga sekolah Iya di dong, SMA 6. tentunya. Oke. Kalau Nokira? Tentunya pertama kali masuk di SMA 6 ini, SMA 6 juga sudah mendapatkan predikat sebagai sekolah adiwiyata nasional ya. Tentunya perasaannya tuh yang pertama adalah senang dan bangga, tapi di sisi lain juga punya kayak pemikiran dan perasaan akan tanggung jawab seperti itu. Bisa nggak sih meneruskan tongkat estafet yang telah didapatkan oleh sekolah, oleh kakak-kakak alumni sebelumnya, setidaknya mempertahankan bahkan bisa meningkatkan ke adiwiyata mandiri seperti itu. Setuju banget sama yang dikatain sama Kilo tadi bahwa saat ini kita adalah sebagai makhluk hidup di mana kita itu hidup di lingkungan, jadi sudah selayaknya juga kita memberikan dampak positif juga kepada lingkungan karena lingkungan sudah memberikan kita nafas, oksigen seperti itu, Bu. Tadi kayaknya Nokira itu perspektifnya karena dia mantan ketua MBGSC. Kalau sebagai siswa dulu pertama kali masuk di SMA 6 gimana? Harus bawa tanaman, harus mencintai tanaman, harus ikut-ikut menanam atau menghijaukan sekolah. Iya sih, waktu itu pertama kali itu masa pengenalan lingkungan sekolah di mana hari keempat MPLS itu sekolah mewajibkan setiap anak untuk membawa satu tanaman. Dimana di situ saya masih belum mengerti apa atau tujuan sebenarnya, terus keuntungannya itu apa, tapi lambat laut ada kakak kelas yang mengajari kita, kemudian ada penyuluhan dari bapak ibu guru, akhirnya menjadi tahu akan pentingnya peduli lingkungan seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih jauh terkait dengan apa dampak atau apa ya pengalaman Nokira sebagai ketua MBGSC. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih. Gini Pak, kita kan sudah mau menuju ke sekolah mandiri, adiwiyata mandiri gitu. Langkah-langkah awalnya dulu itu seperti apa yang dilakukan oleh SMA 6 dan sampai dengan sekarang yang masih konsisten di bidang adiwiyata itu seperti apa? Untuk menuju adiwiyata mandiri maupun kalau sebelumnya adiwiyata nasional, ini yang pertama adalah komitmen dari seluruh warga sekolah ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah sosialisasi supaya siswa, guru, karyawan dan semua yang ada di SMA 6 ini paham betul apa makna adiwiyata itu. Karena apa? Adiwiyata tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua unsur ya, khususnya siswa yang lebih banyak, kemudian dari bapak ibu guru, karyawan, juga dari kepala sekolah. Ini bersama-sama membangun komitmen, membangun semangat bahwa mari kita bersama-sama menuju sebagai sekolah adiwiyata. Karena SMA 6 sudah menjadi adiwiyata nasional, maka tugas sekarang adalah bagaimana mempertahankan adiwiyata nasional ini meningkat menjadi adiwiyata mandiri. Nah, setelah sosialisasi tentu berbagai program itu kita laksanakan. Yang pertama adalah kita akan melihat diri kita sendiri atau evaluasi atau EDS ya. Kita melihat berkenan dengan lingkungan ini kira-kira yang sudah bagus apa, yang kurang apa, yang ada kendala apa, dari semua unsur, masalah energi, drainase, air, kebersihan, lingkungan sekolah, penghijauan atau resapan, ini kita lihat semuanya. Nah, potensi-potensi lingkungan itu yang sudah bagus kita pertahankan, kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki. Nah, setelah itu kita melaporkan, menulis dalam laporan atau dalam dokumen-dokumen. Nah, dokumen-dokumen ini kita kumpulkan jadi satu, menjadi bahan untuk nanti kita ajukan sebagai rujukan calon sekolah adiwiyata mandiri. Di mana mendaftarkannya? Tentu di Dinas Lingkungan Hidup. Ya, baik dari kota maupun dari provinsi. Ini yang sama-sama kita selalu ada kebersamaan kontribusi untuk membangun SMA 6
agar bisa maju ke sekolah adiwiyata mandiri. Tidak hanya berhenti di perbaikan ataupun kendala-kendala, maka kita akan membangun jaringan yang lebih luas. Apa saja jaringan itu? Bisa dalam pengertian jaringan itu kita bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat, dengan para pemulung, dengan masyarakat yang peduli sampah, dengan para lembaga sosial. Itu menjadi salah satu program dari SMA 6 untuk menciptakan jaring-jaring bahwa nanti pengertian adiwiyata tidak hanya milik SMA 6 tapi adalah milik bersama warga seluruh SMA dan lingkungannya, juga beberapa sekolah yang menjadi mitra dari SMA 6. Sehingga memang ini masih panjang dan sampai saat ini sudah beberapa mitra termasuk sekolah binaan dari SMA 11, SMP 8, SD Negeri Ngupasan, juga kerjasama dengan bidang-bidang masyarakat sosial untuk bersama-sama kita membangun kultur. Karena yang namanya ramah lingkungan itu tidak mudah karena perlu pembiasaan, termasuk kehidupan agar sehat itu, termasuk membiasakan misalnya bagaimana kita membuang sampah, bagaimana kita memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya, tidak boros. Kemudian daun-daun yang ada di SMA 6 ini bisa kita manfaatkan menjadi sampah organik, kita buat, termasuk nanti akan kita siapkan bagaimana air yang cukup tinggi curahnya ketika hujan itu bisa kita instalasi pembuatan air hujan, sehingga air hujan bisa kita manfaatkan untuk siram tanam-tanaman maupun untuk cuci ataupun untuk berwudu. Ya, ini masih proses, mudah-mudahan nanti ke depan SMA 6 bisa maju sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Nah tadi Pak Fatoni mengatakan bahwa ada sekolah binaan di bawah SMA 6. Apakah program sekolah binaan itu sama dengan yang dikenalkan oleh siswa atau yang dikenalkan dari SMA 6 dengan siswa? Sama atau berbeda, atau mungkin justru siswa dilibatkan dalam sekolah binaan tersebut? Ada dua. Yang pertama karena beda tingkat. Satu, kurikulum KTSP-nya berbeda. SD itu kurikulum berkenaan dengan lingkungan hidup lebih sederhana. Naik lagi tingkat SMP ini agak lebih tinggi daripada SD, baru SMA. Siswa secara umum dilibatkan, nanti kelompok-kelompok kerja atau divisi-divisi lingkungan itu nanti akan membantu mereka datang ke sekolah tersebut, misalnya membantu membagi ilmu dalam bidang pengelolaan sampah, dalam bidang composting, atau dalam bidang membuat biopori. Jadi nanti dari siswa-siswa SMA 6 itu bertugas datang ke sekolah tersebut bersama-sama memberikan motivasi, memberikan contoh bagaimana cara membuat biopori yang baik, cara membuat kompos yang baik, atau penghijauan yang baik. Jadi memang lebih banyak pada menyampaikan ilmu ataupun memberikan sosialisasi tentang bagaimana cara menjadi sekolah adiwiyata, sehingga mereka juga terdorong dapat bimbingan, juga dapat pengarahan dari sekolah yang sudah punya predikat adiwiyata terlebih dahulu seperti SMA Negeri 6 Yogyakarta ini. Oke, tadi kan dari penjelasan Pak Fatoni sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Prasarana dan Sarana gitu, menjelaskannya tentang bagaimana implikasi terhadap sekolah adiwiyata terhadap sekolah di bawahnya. Nah, menurut Nokira sendiri sebagai mantan Ketua MWGSC, program-programnya itu sama atau enggak? Dan bagaimana yang dilakukan Nokira dulu ketika menjadi mantan Ketua MWGSC? Ya, jadi waktu kami mengenal SMA 6 juga, sebelumnya kan di SMA Negeri 6 Yogyakarta juga punya visi, Bu. Kan visinya mewujudkan insan yang religius, cerdas, dan berwawasan lingkungan. Dari situ pun kita juga sudah tahu bahwa sekolah sangat menanamkan karakter untuk peduli lingkungan. Untuk mengenai organisasi Muda Wijaya Green School Community sendiri, kebetulan untuk masa periode jabatan angkatan saya masih berupaya untuk mewujudkan ke adiwiyata yang mandiri, tapi
belum sampai ke spesifik yang telah disebutkan Pak Fatoni tadi. Dan kebetulan juga akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya seperti itu, Bu. Dan ketika program-programnya itu adalah kami berusaha untuk mempertahankan Adiwiyata nasional sendiri, seperti salah satunya program MBGSC adalah terdapat pokja-pokja yang bergerak untuk membidangi misalnya di pokja greenhouse, pokja Jumate, pokja energi yang terus bersinergi untuk membangun setidaknya besok kalau seandainya sudah bisa mencontohkan ke sekolah-sekolah di bawahnya, jadi sudah punya pengalaman gitu, Bu. Dan kalau dari sekolah sendiri kan juga mempunyai peraturan tentang setiap siswa yang naik kendaraan bermotor itu kan harap mematikan kendaraannya sebelum masuk ke parkiran. Jadi dari situ benar-benar sudah dibentuk dari sekolah tentang kawasan lingkungan seperti itu, Bu. Itu juga termasuk dari bagian peduli lingkungan ya, mematikan kendaraan bermotor di kawasan sekolah. Betul, Bu. Oh, saya pikir itu tata tertib sekolahnya. Ternyata merupakan satu dari wujud Adiwiyata gitu. Ya, karena kan juga berdampak terhadap polusi udara. Oh iya, juga. oke. Nah itu tadi Nokira menjelaskan bahwa belum sampai dengan ke program ikut sama sekolah untuk membina sekolah-sekolah di bawahnya. Nah artinya kan sekarang dilanjutkan oleh teman-teman yang periode sekarang atau organisasi yang di periode sekarang gitu kan. Itu kan di bawah Kire, ya nggak sih? Kok Kire, sorry. Sama Kilau. Di bawahnya Kilau. Kilau ikut juga dalam program-program yang disampaikan oleh Pak Fatoni tadi. Ya sebenarnya sebagai MPK beda gitu ya, Bu. Kan MWGSC ya MWGSC, MPK kan ya membimbing ya mengawasi kerjanya. Tapi kalau ikut dalam program-programnya sih enggak sih, Bu, gitu. Tapi tahu program-program dari kegiatan sekolah, kegiatan Adiwiyata maupun MBGSC sendiri? Tentunya tahu. Pernah ikut ketika masa jabatannya Nokira? Enggak. Berarti itu tidak didampakkan atau tidak semua, atau hanya yang ada di organisasi itu sih yang ikut? Karena gini, Bu, dari MBGSC sendiri keanggotaannya adalah pilihan dari setiap kelas, Bu. Jadi setiap kelas itu diwakilkan oleh 10 orang untuk berkecimpung di MBGSC sendiri seperti itu. Dan seperti teman-teman lainnya pun juga seperti Kilau tadi, dia masuk ke MPK yang tentunya tidak spesifik tugasnya di bidang MBGSC seperti itu, Bu, gitu. Oh, jadi ada sendiri gitu? Iya. Oke. Nah, menurut teman-teman nih sebagai yang mengikuti kegiatan Adiwiyata sendiri, apa sih hambatan kalian dalam mengikuti kegiatan Adiwiyata? Berat nggak sih untuk siswa ikut kegiatan Adiwiyata peduli lingkungan gitu? Saya rasa untuk dibilang berat atau tidaknya tergantung seseorang. Tergantung seseorang karena setiap seseorang juga mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya ada siswa A yang dia lebih dominan terhadap prestasi non akademik atau akademik, sehingga dia kurang begitu sreg untuk ikut-ikut kegiatan seperti itu. Tapi juga bagaimanapun perbedaannya itu kita saling melengkapi. Misalnya siswa yang itu dia suka di bidang pengeditan kamera dan sebagainya, kita bisa membuat video-video seperti itu, Bu, untuk tentunya bekerjasama, misalnya video tentang lingkungan seperti itu, dan saling melengkapi sih, Bu. Kalau hambatan yang terbesar itu tentu dari dalam seseorang sendiri, misalnya adanya rasa kemalasan, ada rasa acuh tak acuh, itu yang harus dihilangkan sehingga terciptanya kesesuaian, bisa saling melengkapi, bisa saling bekerjasama seperti itu. Kalau Kilau sendiri? Iya, sebenarnya hambatan terbesar tentunya kemalasan, karena peduli lingkungan itu kan harus dimunculkan dari dalam diri sendiri ya. Kayak misalnya aku mau buang sampah, ini sampah plastik, aku buang di tempat sampah plastik. Kalau misalnya mungkin ada ya siswa yang nggak terlalu peduli tentang sampah, terus membuang sampah plastik tersebut ke yang tempat kertas atau tempat botol kaca, ya itu sendiri kan berarti mereka belum sadar ya. Berarti
sekolah perlu menyadarkan lebih lanjut. Karena sebenarnya membuang sampah itu hal kecil ya. Karena kayak cuman plastik ditaruh ke tempat sampah plastik ya, itu kalau tidak dibiasakan akan berkelanjutan dan jadi lebih malas lagi dan tak acuh. Pernah ngerasain males kayak gitu, buang sampah sembarangan? Gimana loh Pak, buang sampah nggak sesuai dengan tempatnya? Ada nggak Pak hukuman kalau misalnya siswa tidak melakukan, maksudnya mempraktekkan adiwiyatanya dalam kesehariannya di sekolah gitu? Memang membangun perilaku itu tidak Mudah. dan perlu proses dan perlu pembiasaan ya. Karena perilaku itu pertama memang harus ada contoh ya, ada teladan, dan memang sebagai seorang pendidik, guru itu ibaratnya memang harus kalau orang Jawa mengatakan harus greteh. Artinya apa? Selalu mengingatkan, nah ini loh ada tempat sampah sesuai dengan jenisnya, itu harus selalu diingatkan, termasuk tulisan ataupun stiker-stiker itu memang bagian dari sosialisasi. Artinya begini, dari seluruh siswa ada beberapa siswa yang belum punya perilaku ramah lingkungan, peduli dengan lingkungan, berperilaku menuju adiwiyata. Itu memang satu hal yang normatif, tetapi perlu kita bangun, perlu kita sadarkan. Tadi perlu proses yang panjang, perlu proses yang lama, dan perlu kesabaran. Karena adiwiyata ini bukan sekali dua kali sehari dua hari, tetapi perlu beberapa dekade atau beberapa tahun untuk menjadi sekolah adiwiyata. Termasuk bagaimana kita membiasakan siswa, termasuk perilaku. Misal tadi disampaikan oleh siswa nuntun sepeda motor, itu kadang-kadang ada juga yang tidak dituntun misalnya gitu ya. Sudah ada tempat sampah, ya tidak dibuang di tempat sampah. Itu sesuatu yang menjadi tantangan, sesuatu yang menjadi kendala, tetapi kendala bukan berarti kita biarkan atau kemudian kita diamkan. Itulah bagian dari proses menuju adiwiyata. Memang harus komprehensif dari berbagai lini, dari siswa, dari guru, karyawan, seluruh stakeholder di SMA 6. Ini memang harus mendukung semua itu, mulai dari hal yang kecil, termasuk merokok ya. Merokok itu sebenarnya bisa di tempat tertentu, tetapi di dalam SK Gubernur itu termasuk yang tidak boleh. Tetapi kadang-kadang ada juga yang lupa, atau kadang-kadang membuang bekas orang merokok atau puntung rokok itu kadang-kadang di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi sesuatu yang kurang bagus. Ini baik siswa maupun tenaga pendidik maupun pendidik, ini memang kita harus bersama-sama untuk membiasakan perilaku ramah lingkungan dalam rangka menuju sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Oh, artinya belum sampai dengan ketika siswa membuang sampah tidak pada tempatnya, misal plastik dibuang di organik gitu, belum ada tindakan yang lebih, hanya sekedar teguran gitu dari sekolah? Tindakannya berupa tindakan edukasi. Oke. Diingatkan. Artinya ketika itu memasukkan atau membuang sampah di bukan tempatnya, ya kita ingatkan supaya diambil, kemudian bisa dimasukkan di tempat sesuai dengan jenisnya, apa plastik, kertas, ataupun daun atau organik ya. Cuman kalau di sekolah kan organik jarang ya, yang ada 3 itu, sampah plastik, kertas, ataupun sampah dedaunan. Ya. Mungkin sebagai mantan ketua MBG aja nggak punya, atau dulunya tidak ada satgas khusus untuk mengawasi teman-teman yang membuang sampah tidak sembarangan gitu? Seperti satgas kedisiplinan kalau upacara itu? Oh, kalau satgas khusus yang seperti itu belum ada, karena bisa butuh banyak orang kalau seperti itu ya Bu, karena mengawasi beberapa siswa itu juga perlukan tenaga. Tapi di sini kami waktu itu punya program, yaitu Pokja Bank Sampah, di mana setiap kelas yang mempunyai sampah yang bisa didaur ulang nantinya bisa
ditempatkan di kelas tersebut, nanti setiap 1 atau 2 minggu sekali bisa kita ambilin, kemudian kita taruh ke bank sampah, kemudian dari situ kita bisa mengolah lagi, mungkin menjualnya ataupun mendaur ulangnya menjadi barang-barang yang bisa digunakan lagi, seperti itu. Kalau tentunya juga tahu kalau di SMA 6 itu setiap 2 meternya terdapat beberapa yang dikasih Pak Fatoni tadi, pesan-pesan yang sebenarnya tersurat, seperti di kamar mandi sendiri kalau ada keran hemat air, kalau sudah tidak dipakai dimatikan lagi, kemudian cintailah lingkunganmu, buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kalau mungkin lebih selalu mengingatkan, bukan sebagai mengingatkan melalui tulisan-tulisan seperti itu, Bu. Bukan sebagai tindakan keras gitu ya, bukan di weh. Iya. Oke, Pak Fatoni, cara mengkoordinasikan atau merangkul siswa untuk mengikuti kegiatan Adiwiyata, mungkin ada satu hari sekolah mengadakan benar-benar kegiatan Adiwiyata gitu, dulunya sebelum masa pandemi ada atau enggak? Iya. Setelah masa pandemi ini memang agak berbeda dengan sebelumnya ya. Ketika SMA 6 sudah masuk Adiwiyata Nasional, itu ada satu hari di mana di situ ada kegiatan khusus berkenaan dengan program Adiwiyata. Misal di hari Rabu pada jam ke-9 atau 10 itu siswa-siswa secara bergantian melalui kelompok-kelompok, ya ada Pokja Energi misalnya, atau Jumante, atau Pokja Sampah, atau Pokja air dan sebagainya, itu akan diberikan bekal oleh Bapak Ibu guru sebagai pembina Pokja, sehingga tidak hanya sebuah teori tetapi anak-anak diajak untuk bersama-sama praktek di lapangan dalam rangka melestarikan, merawat, dan mempertahankan Adiwiyata itu, sehingga ini menjadi satu kegiatan yang bagus sebenarnya. Memang setelah pandemi ini kan ada juga kegiatan pembelajaran yang berkenaan dengan masalah Adiwiyata, tetapi dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Maka yang kita fokuskan adalah bagaimana komitmen siswa di rumah, di lingkungan keluarganya, di lingkungan rumahnya itu dia berperilaku sebagai siswa yang tahu persis apa yang harus dilakukan dengan lingkungan di rumah maupun di lingkungan keluarganya berkenaan dengan lingkungan. Misal memanfaatkan sampah bisa diolah menjadi barang yang produktif, atau sampah menjadi sebuah karya atau inovasi dari barang bekas. Nah, inovasi-inovasi ini hasilnya bisa dilaporkan, bisa dibawa ke sekolah. Atau siswa inovasi melakukan sebuah tanaman. Di rumahnya punya tanaman atau sesuatu yang bisa bernilai, maka dari hasil itu bisa juga nanti dinilaikan atau dibawa ke sekolah. Ini loh hasil salah satu peduli lingkungan di rumah, kemudian dibawa ke sekolah. Memang untuk sekarang ini untuk kontribusi secara real, secara waktu memang ada kendala, namun demikian tetap yang kita fokuskan bagaimana siswa itu tetap memiliki jiwa Adiwiyata, jiwa peduli lingkungan, jiwa ramah lingkungan. Ini yang lebih kita tanamkan, karena prakteknya memang kita dibatasi oleh waktu, jarak, dan belum boleh berkumpul. Maka ada kegiatan siswa ke sekolah dalam rangka pengumpulan apa yang dilakukan di rumah itu sebagai bukti bahwa di rumah pun tetap bisa melestarikan lingkungan. Oke, nanti kita akan kembali lagi tetap di 6C Podcast, We Talk About Us. Stay tuned on 6C Podcast. Oke, tadi berkaitan dengan pertanyaan jawaban dari Pak Fatoni gitu terkait dengan di masa pandemi bagaimana mengaplikasikan kegiatan atau ilmu dari Adiwiyata. Nah, kalau Nokira sendiri kan nggak mengalaminya, atau mungkin dulu di kelas 2 masih mengalami pandemi kemudian ada kegiatan Adiwiyata gitu, ngalamin nggak?
dulu sempat ngalamin, Sempat tapi ngalamin. juga sama kakak kelas juga. Sama kakak kelas. Nah, kalau Gila. Kilau kan mengalami sekali kan. Sekarang ada Iya. ada pembelajaran atau mata pelajaran ya, istilahnya gitu, adiwiyata gitu. khusus ya. Khusus adiwiyata. Yang kamu lakukan apa? Ya, tugas-tugasnya dan pelajarannya secara keseluruhan kan menumbuhkan kita untuk peduli lingkungan ya. Jadi contohnya kegiatan yang kami lakukan seperti hari ini kami mengumpulkan tanaman ke sekolah. Tanaman tiap kelas berbeda-beda, dan untuk IPS bukan tanaman ya, sepertinya burung unggas. Dan selain itu tugas-tugasnya atau kegiatannya lainnya ada seperti menanam tanaman sayur atau membuat kompos, dan kegiatan-kegiatan itu tidak bisa dilakukan dalam satu hari karena seperti membuat kompos atau memelihara tanaman tumbuhan itu kan harus berkelanjutan ya, harus dirawat tiap hari, diberi air tiap hari, sehingga siswa itu menjadi peduli lingkungannya tuh lebih tumbuh gitu karena kegiatannya berkelanjutan gitu. Jadi di rumah tetap melakukan kegiatan seperti yang diajarkan sama guru untuk yang adiwiyata gitu di rumah. Iya. Itu dalam bentuk kelompok atau individu? Tugas-tugasnya tuh ada yang dalam bentuk kelompok, ada yang dalam bentuk individu. Nah, selain mata pelajaran khusus adiwiyata, dalam pelajaran-pelajaran lain juga ada dihubung-hubungkan, diintegrasikan kegiatan adiwiyata atau tema adiwiyata dalam mata pelajaran yang kita dapatkan. Itu tadi terkait dengan menuju ke adiwiyata mandiri gitu ya Pak ya, Iya. kalau diintegrasikan. Oke nih, tadi kita berbicara tentang masalah lingkungan hidup. Sebenarnya muncul pertanyaan baru terkait dengan kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Itu ada masalah tentang peduli terhadap lingkungan sosial. Nah, ini ada nggak sih atau keterkaitan nggak sih adiwiyata dengan peduli dengan lingkungan sosial atau masalah permasalahan lingkungan sosial? Ada nggak hubungannya gitu? Mungkin dari Kilau dulu. Ya tentu ada ya, karena kalau the environment affects our mental health ya. Iya. Contohnya misalnya kita belajar di kelas yang panas, kotor, gelap, tentu akan mempengaruhi mood kita ya. Pasti jadi nggak betah gitu deh belajar di ruangan kelas yang seperti itu. Nah, dengan adiwiyata ini kita jadi peduli kan tentang lingkungan, sehingga kalau kita peduli terhadap kebersihan kelas kita dan lingkungan sekitar kita, tentu akan memperbaiki mood kita, sehingga mental health kita pun juga bakal lebih baik gitu. Jadi lebih semangat lagi kalau Iya. ruangannya bersih gitu. Iya, Lebih semangat pasti. untuk belajar. Mungkin Nakira? Setuju banget, apalagi manusia itu kan pada dasarnya adalah makhluk sosial dan juga makhluk hidup, yang dimana di situ tidak bisa dipisahkan antara lingkungan hidup dengan sesamanya, jadi saling berkaitan terus. Seperti halnya ketika misalnya seseorang itu udah dia sangat menjaga lingkungan hidup, dia tentunya pengaruh dia juga berdampak pada orang-orang sekitarnya seperti itu. Jadi misalnya dia membuang sampah pada tempatnya, kemudian orang yang lainnya pun juga terkena efek yang baik dari perilaku orang sebelumnya tersebut. Jadi saling berkaitan, dan sudah semestinya juga sesama manusia saling peduli sosial, menjaga satu sama lain, dan terus bekerjasama untuk menciptakan yang lingkungan yang harmonis seperti itu, Bu. Nah Pak, itu satu dampak juga untuk peduli terhadap lingkungan sosial dari adiwiyatanya sendiri. Adiwiyata sebenarnya tidak hanya peduli dalam pengertian lingkungan hidup saja, tetapi sebenarnya bisa berdampak dalam lingkungan sosial, termasuk juga dalam masalah ekonomi. Misal begini, tentang sampah. Sampah itu menjadi problem sosial juga ketika sampah itu tidak Dikelola dikondisikan atau dikelola dengan baik.
Tetapi bila sampah itu bisa dikelola dengan baik, dikumpulkan dengan baik, maka sampah itu kan bisa bernilai ekonomi, dibuat untuk membuat sebuah karya dari bahan-bahan bekas tadi, dan itu bernilai ekonomi, sehingga yang awalnya masyarakat atau para pengumpul sampah itu yang kalau dijual hanya berupa sampah itu kan nilai ekonominya kecil. Tetapi ketika diolah menjadi sebuah produk tas, menjadi sebuah aksesoris atau gantungan kunci kan bernilai menjadi lebih tinggi. Maka dia akan berdampak juga terhadap nilai ekonomi tersebut. Tetapi untuk hal seperti ini memang perlu waktu dan perlu terobosan-terobosan, termasuk bagaimana kita promosi atau bagaimana kita mengemas sebuah penjualan dari hasil produk sampah ini harus dibangun, baik untuk keperluan kita maupun keperluan masyarakat, termasuk hasil dari komposter ya, pupuk yang dihasilkan dari daun-daun yang jatuh di lingkungan SMA 6 ini kan bisa untuk kita gunakan sendiri, mupuk tanaman-tanaman itu, tetapi bisa juga dijual ke masyarakat. Nah inilah juga bisa berdampak sosial bagi lingkungan, tetapi juga bisa berdampak sosial ekonomi. Tetapi kembali lagi ini semuanya perlu kerjasama dan perlu proses gitu. Oke, tadi lingkungan sosial atau masalah lingkungan sosial, kemudian lingkungan alam atau peduli lingkungan, Adiwiyata itu sendiri sudah. Nah, menurut kalian yang kalian dapatkan di sekolah SMA Negeri 6 ini setelah mengenal Adiwiyata, ada nggak sih jiwa-jiwa yang kadang-kadang kalau teman kalian lewat kemudian nyabut daun seenaknya, kalian marah, ada nggak sih rasa-rasa kayak gitu? Nagira mungkin? Rasa marah itu sebenarnya nggak marah tapi lebih kecewa gitu ya, bukan? Kesel? Ya kesel. Mungkin langsung kalau melihat situasi kondisi dulu, kalau misalnya orangnya itu udah jauh meninggalkan ya kita ambil lalu kita usahakan mengembalikan, kalau di situ ada tempat sampah kita taruh ke tempat sampah seperti itu. Dan ya sangat merugikan juga perilaku seperti itu. Jadi kalian sekarang lebih aware atau peduli sekali dengan lingkungan seperti itu? Ya mau tidak mau emang harus seperti itu, karena seperti contoh bayangan aja perumpamaan ya ini Bu, kalau misalnya sekarang setiap 1 kilometer ada virus corona, kalau besok kita tidak peduli lingkungan bisa jadi setiap 10 meter ada gas beracun yang di situ kita semakin lebih down daripada corona ini. Misalnya maskernya berlapis-lapis, tidak bisa keluar, tidak bisa beraktivitas, kan malah berbahaya kan Bu gitu. Perumpamanya berat ya, gas beracun gitu. Kalau Kilo sendiri gimana kalau melihat temenmu mungkin ketika di kelas dia tidak melakukan atau melaksanakan jadwal piket, itu kan juga peduli terhadap lingkungan ya kalau membersihkan kelas gitu. Apa yang kamu lakukan? Atau mungkin kamu sendiri juga nggak piket nih? Kalau piket tentunya ya sebagai MBK kan harus jadi contoh yang baik. Jadi pasti melakukan lah. Personally aku risih sih kalau misalnya ada yang seenaknya gitu, misalnya buang sampah seenaknya, nggak dibuang-buang sampahnya, atau enggak nyabutin daun gitu kan. Nanti lama-lama kalau jadi kebiasaan kan jadi jelek gitu, nggak enak dipandangnya. Jadi personally aku risih sih, dan ya kadang aku ingetin sih sebagai MBK kan harus jadi contoh yang baik gitu. Batasannya adalah mengingatkan sama teman gitu. Itu kan tadi nilai positifnya. Kalau ada nggak nilai minusnya, atau mungkin karena kalian terlalu aware terhadap lingkungan terus jadi apaan sih teman kalian kayak gitu-gitu, ada nggak? Mungkin kembali lagi ke nggak bisa dipisahkan antara sosial dan hidup ya, bukan dari hidup berkehidupan gitu kita juga membangun kesosialan. Sudah seperti halnya tadi, kalau ada yang tidak tertib, tidak membuang sampah pada tempatnya, tidak seenaknya mencabut daun seperti itu ya, rasanya tuh agak greget, mangkel. Kemudian bagaimanapun saatnya itu teman kita maupun siapapun itu, kita juga harus memberikan contoh. Jadi jangan cuma kita pengen tapi ogah-ogahan aku males gitu, tapi benar-benar dilakukan. Jangan sekedar omongan aja atau pikiran-pikiran belaka, tapi karena pada kenyataan ada
perkataan tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah omong kosong. Omong kosong. Jadi tetap pastinya ada teman-teman kalian yang menganggapnya terlalu protektif, terlalu kok gini banget gitu, pasti ada gitu. Tapi ke dirimu harus tetap memberikan contoh yang baik gitu. Nah mungkin Kilo yang perempuan kan biasanya, ih apaan sih kok terlalu ada nggak? Ya sebenarnya ya pasti mungkin dijudge gitu ya, karena apa sih lama-lama kayak ngingetin terus iya kayak iya we get it gitu, tapi ya mau gimana lagi, karena itu kewajiban kita bersama ya, mau nggak mau ya ngingetin terus gitu sampai sadar gitu Bu. Tetap diingetin dan dicontohkan juga gitu. Oke, sekarang gini, sudah masuk ke tahap yang mau menuju sekolah mandiri atau adiwiyata mandiri. Nah, kalian sebagai generasi muda yang memang dari kelas 10 atau dari mulai awal masuk di SMA 6 sudah dipupuk dan sudah dikenalkan bahwa kita harus sebagai siswa atau generasi muda di SMA 6 tuh harus peduli terhadap lingkungan. Nah, apa harapan kalian ke depannya untuk sekolah adiwiyata kalian atau sekolah SMA 6 berkaitan dengan sekolah adiwiyata mandiri gitu? Mungkin dari Kilau dulu. Untuk menjadi sekolah dengan prestasi adiwiyata mandiri tentunya tidak bisa diupayakan sendiri-sendiri gitu, harus bekerja sama, satu sekolah bekerja sama untuk meraih prestasi adiwiyata mandiri tersebut. Harapan saya ke depannya semoga prestasi tersebut tentunya bisa tercapai dan bahkan sampai di tingkat internasional sekalipun. Selanjutnya harapan saya juga semoga para siswa dan karyawan dan guru-guru tidak hanya mengaplikasikan kegiatan-kegiatan adiwiyata yang telah mereka dapatkan dari sekolah hanya di sekolah saja, tapi mungkin sampai di rumah dan mungkin bahkan sampai dalam masyarakat juga gitu. Artinya kamu bangga sekolah di sini sebagai siswa yang mengenal dengan sekolah adiwiyata gitu. Mau nggak sharing-sharing ke mungkin teman-teman nongkrong di tempatmu gitu untuk mengenalkan sedikit terkait dengan generasi muda tuh harus loh dan wajib loh kita tuh cinta lingkungan gitu. Mau? Ya tentunya mau dong, karena bangga pastinya aku bisa bersekolah di SMA Negeri 6 yang punya prestasi adiwiyata, karena nggak banyak ya sekolah yang punya prestasi adiwiyata ini gitu. Jadi, artinya mau gitu. Nanti kita akan tunggu teman-teman dan Kilo akan memperkenalkan peduli lingkungannya di tempat tinggalnya dan bahkan ke teman-teman nongkrongnya. Nah kalau Nokira sendiri gimana? Bangga nggak sebagai mantan ketua MBGSC kemudian mengenal adiwiyata dari kelas 10 sampai dengan kelas 3? Ya tentu bersama juga teman-teman waktu itu mau share pengalaman ya Bu. Jadi waktu kelas 11 waktu sebelum pandemi itu sempat ada lomba peduli lingkungan sekolah yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Di situ kami dan teman-teman juga itu kayak punya greget, kemudian yuk kita semangat yuk, apalagi kita juga sudah menyandang predikat sebagai adiwiyata nasional sendiri, tentu perasaannya bangga, dan dari kegregetan gitu, dari adanya teman-teman saya bekerjasama, syukurnya bisa meraih juara 2 waktu itu Bu. Dan dari situ untuk kedepannya ketika ingin meraih adiwiyata mandiri tentunya ada kebiasaan-kebiasaan yang belum cinta lingkungan diubah menjadi kebiasaan yang lebih baik. Seperti pepatah Jawa bilang kalau tresno jalaran saka kulino. Jadi suatu kecintaan terhadap sesuatu itu karena suatu kebiasaan. Bagaimana kebiasaan positif menimbulkan menularkan dampak yang positif juga, seperti itu Bu. Ada nggak harapanmu sebagai kamu dulunya mengepalai atau mengetuai MBGSC, mungkin disampaikan oleh kelas 2 atau kelas 1 atau bahkan mungkin nanti teman-teman yang baru akan masuk di SMA 6, apa yang akan kamu wejangkan? Ada Kilau nih di sini sebagai perwakilan dari MPK. Ya, nanti mungkin bisa didiskusikan sama Kilau dan anggota yang lain gitu. Ya mungkin saling peduli, saling gotong royong bersama, jangan egois, tidak boleh itu bukan urusan saya, itu bukan bagianku, tapi dulu kayak gitu waktu kamu menjabat sebagai ketua MBGSC. sempat seperti itu sempat seperti itu karena ada
seperti plus minusnya tadi kan Bu, dampak apa sifat-sifat yang kurang baik itu yang harus Iya. dihilangkan seperti itu. Jadi harus lebih semangat lagi, dan apalagi masih di tengah pandemi seperti ini harus benar-benar mengolah pikiran untuk bisa mencintai lingkungan, bisa berdampak di SMA 6 seperti itu. Harapannya semoga kedepannya lebih baik dan semakin baik. Semakin baik, dan semoga cita-cita untuk menuju ke sekolah Adiwiyata Mandiri juga terwujud ya. Nah, oke, terakhir Pak Fatoni, apa yang menjadikan harapan Bapak untuk sekolah ini, kemudian untuk menarik minat mungkin teman-teman yang masih duduk di kelas 3 SMP masuk dan mengenal SMA 6 sebagai sekolah Adiwiyata, apa harapan Bapak? Yang pertama, bahwa SMA 6 tidak hanya mengajarkan dari si pengetahuan akademik, tetapi juga pengetahuan tentang mencintai lingkungan. Karena dengan mencintai lingkungan itu menjadi pikiran kita sehat, udara di lingkungan sekolah juga sehat, maka menjadi warga SMA 6 juga sehat. Sehingga apa? Belajarnya menjadi nyaman. Ilmu yang masuk ke otak kita menjadi cepat, mudah diingat. Sehingga apa? Dengan lingkungan yang bagus, udara yang bagus, banyak tumbuhan, tanaman, ekosistem SMA 6 bagus, ini menjadi daya tarik bagi para siswa SMP untuk berlomba-lomba menuju ataupun masuk di SMA Negeri 6 Yogyakarta. Kenapa? Kita sudah punya predikat Adiwiyata nasional, menuju mandiri dan menuju internasional, sehingga akan ada terus generasi yang melanjutkan untuk menjadi sekolah Adiwiyata. Oke, Sobat Muda Wijaya, itu tadi perbincangan kita terkait dengan sekolah Adiwiyata SMA Negeri 6 dan kepedulian dari teman-teman atau Sobat Muda Wijaya sendiri yang diwakili oleh beberapa siswa terkait dengan peduli lingkungan hidup. Nah, untuk generasi muda atau teman-teman yang mau masuk di SMA 6, seperti yang dikatakan oleh Pak Fatoni tadi, di SMA 6 tidak hanya diajarkan pendidikan yang akademik, tapi juga diajarkan pendidikan non akademik. Salah satunya adalah peduli lingkungan atau dengan kegiatan Adiwiyata. Saya ada satu kalimat yang mungkin teman-teman bisa lihat atau mungkin ini akan menjadi kenyataan nantinya jika pohon yang terakhir tidak kita rawat atau justru kita tebang. Disitulah mata manusia baru paham bahwa uang dan kekayaan itu tidak bisa dimakan. Maka mulai dari sekarang kita cintai lingkungan hidup bersama. Cukup sekian dari kita, tetap saksikan podcast 6C, stay tune di YouTube SMA 6 Yogyakarta Official.